Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas sebuah topik yang tentunya menarik lagi, yaitu Kristen Matre. Ya, Anda tidak salah dengar, Kristen Matre bagian pertama. Nah, dengarkan video ini sampai habis ya, supaya Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif. Sebabnya ada beberapa orang, bahkan pendeta gitu ya, yang mendengar atau membaca judul saja dari video saya sudah menghakimi. Wah, Pak Chandra ini sesat nih, Pak Chandra ini tidak menghargai kekristenannya sendiri dan segala macam. Oleh karena itu, saran saya dengarkan dulu sampai habis ya. Kalau ada salah silakan saya dikritik ya. Tapi kalau saya benar ya dengarkan. Jadi begini, kekristenan modern, maksudnya kekristenan yang dipraktekkan dewasa ini, tidak sedikit yang kadarnya sudah diencerkan. Apa itu? Iya, kekristenan tuh, ya ini ilustrasi ya, awalnya kental gitu ya, tetapi diencerkan, dibuat mudah gitu ya, bahkan dilencengkan. Maksudnya apa, Pak? Nah, makanya dengarkan video ini sampai habis supaya Anda mengerti maksud saya, apa yang saya maksud kekristenan yang sudah diencerkan atau bahkan dilencengkan, dimelesetkan gitu ya. Jadi begini, kekristenan dewasa ini tidak sedikit diajarkan sebagai sebuah cara instan untuk masuk surga. Sekali lagi, kekristenan dewasa ini diajarkan, tidak semua sih, bahwa inilah cara instan untuk masuk surga. Jadi kamu mau masuk surga, jadi orang Kristen, langsung kamu masuk surga. Itu maksudnya diencerkan. Padahal kekristenan yang asli, yang mula-mula tidak demikian. Orang menjadi Kristen bukan suatu jalan yang mudah. Tuhan Yesus bilang kok, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Jadi untuk menjadi orang Kristen kita harus berjuang melalui pintu yang sesak. Orang dunia melewati jalan yang lebar, kita melewati jalan yang sesak. Di situ saja ayatnya jelas. Kekristenan bukan jalan mudah untuk masuk surga. Tapi berapa banyak pengajaran Kristen yang sekarang ini mengajarkan begitu Anda percaya bahwa Yesus Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Betul, ada ayatnya di kitab Roma. Tapi kalau kita teliti ayat itu, dan sudah pernah saya bahas, nanti saya bahas lagi. Pada waktu itu, orang-orang yang hidup di zaman pemerintahan Kekaisaran Romawi itu ditindas. Mereka yang mengaku menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat atau menjadi orang Kristen ditindas, diburu, ketangkap, dimasukkan kandang binatang buas, kalau tidak mati ditusuk seperti sate, dimasukkan ke cairan ter, aspal gitu, dibakar hidup-hidup sebagai penerangan jalan. Maka orang pada saat itu kalau dia ngaku saja, saya percaya Tuhan Yesus, dia selamat. Sama sekarang misalnya kalau ada hidup di lingkungan ISIS gitu ya, Anda ngaku terang-terangan saya orang Kristen, terus Anda ditembak gitu ya, kira-kira seperti itu kehidupan orang Kristen pada waktu itu. Jadi dengan kata lain, mereka masuk surga juga bukan cara mudah. Mengorbankan nyawa, meninggalkan keindahan dunia. Itu maksud ayat itu ya. Jadi jangan sekali lagi bilang, kan ada ayatnya di Roma, begitu ngaku melalui mulut saja masuk surga. Bukan, ada konteksnya ayat itu. Oke ya, kembali lagi ya. Jadi kekristenan bukan cara instan untuk masuk surga. Pak, kalau begitu apa gunanya Tuhan Yesus mati? Katanya menyelamatkan semua umat manusia. Betul. Kalau tanpa kematian Tuhan Yesus, semua orang nanti mati tidak perlu diadili, langsung masuk neraka. Dengan kematian Tuhan Yesus, diadakanlah suatu jalan untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, bagaimana cara menyelamatkannya? Selain mengaku sebagai Yesus juru selamatnya, dia harus mentaati perintah-perintah yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan.
Dan itu merupakan jalan yang sulit, pintu yang sesak. Jadi bukan jalan instan untuk masuk surga. Kemudian apa lagi? Kekristenan diajarkan sebagai suatu cara untuk terhindar dari kesulitan-kesulitan dunia. Misalnya, kamu sih bukan orang Kristen. Coba kalau kamu jadi orang Kristen, kamu hidupnya diberkati. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai hidupmu, maka kamu akan terhindar dari segala kesulitan di dunia ini. Kamu akan lebih sukses. Pertanyaan saya, berapa banyak orang Kristen sekarang di zaman pandemi juga harus kehilangan pekerjaan, bisnisnya hancur. Orang Kristen gitu loh. Jadi di mana yang menyatakan kekristenan itu menjamin kehidupan yang terhindar dari kesulitan? Bohong. Bohong. Begitu juga ada juga yang mempromosikan kekristenan adalah cara untuk meraih kesuksesan duniawi. Kalau Anda jadi orang Kristen, Anda usaha, Anda akan diberkati. Anda buka toko, tokonya akan ramai. Bohong itu, bohong. Ya kalau tokonya Anda jual barangnya mutunya jelek atau jual barang curian, bagaimana toko Anda akan diberkati? Sederhana coy. Oke? Jadi jelas ya, itu semua tidak benar. Nah, kemudian kekristenan juga diajarkan sebagai suatu cara supaya kalau Anda studi, karir, bisnis, kehidupan rumah tangga akan sukses. Kalau Anda jadi orang Kristen, siapa yang bilang? Alkitab tidak mengajarkan kalau Anda jadi orang Kristen, otomatis studi, karir, kehidupan rumah tangga sukses. Ya kalau Anda malas, bagaimana studi Anda bisa sukses? Kalau Anda malas, bagaimana karir Anda bisa maju? Kalau Anda ribut terus suami istri, bagaimana bisa kehidupan rumah tangga harmonis? Jadi bukan soal jadi orang Kristen, semuanya itu beres. Ya, singkatnya, pengajaran dewasa ini yang saya katakan, yang sudah diencerkan, dikatakan bahwa jika Anda jadi orang Kristen, maka Anda sukses di dunia dan di akhirat. Di dunia sukses, di akhirat masuk surga gitu. Inilah kekristenan yang diencerkan dan dimelencengkan. Jadi ceritanya, terima saja Tuhan Yesus sebagai juru selamat, rajin ke gereja kami gitu ya, maka Anda dijamin masuk surga, yakin hidup sukses di dunia. Inilah pembodohan. Inilah pembodohan. Jadi orang-orang diiming-imingi hal seperti itu supaya gerejanya penuh, supaya member gerejanya bertambah banyak. Yang ujung-ujungnya nanti, mohon maaf, ini kenyataan. Berilah yang terbaik, kolekte, persepuluhan, buah sulung, ujung-ujungnya disalahgunakan uang itu. Jadi orang-orang ditarik untuk menjadi Kristen supaya memenuhi gereja. Jadi bukan menjadi Christian, tapi menjadi Churchtian. Bukan menjadi anggota kerajaan Tuhan, tapi menjadi anggota gereja. Churchtian. Oke, itulah inti teologi kemakmuran, ya, yang mengencerkan kekristenan, ya. Sehingga dia teologi kemakmuran ini cenderung menginjak-injak ajaran-ajaran pokok Tuhan Yesus, yang justru menjauhkan para orang Kristen ini yang tanda kutip tadi, ya, dari memenuhi perintah atau kehendak Tuhan Yesus, malah ditarik supaya terpikat terhadap gemerlapnya harta dunia. Apa tadi? Hidup sukses, karir pasti cemerlang, ya, kehidupan rumah tangga pasti harmonis. Jadi yang diajarkan di situ adalah gemerlap kehidupan dunia ketimbang bagaimana hidup bertanggung jawab melakukan segala perintah Tuhan. Kontras kan? Nah, disinilah kekristenan jadi dimelencengkan, ya. Jadi di sini jelas ya, kekristenannya tadi diencerkan bahkan dimelencengkan, ya. Tadi saya katakan ajarannya ini cenderung menginjak-injak ajaran-ajaran pokok Tuhan Yesus. Sehingga tadi menjauhkan para pengikut Tuhan yang seharusnya mentaati seluruh perintahnya atau juga menghindari hal-hal yang diperintahkan untuk dihindari, tetapi malah menjauhkan para pengikut itu dari semuanya itu, malah didekatkan kepada gemerlap harta dunia. Justru didekatkan
Padahal ajaran Tuhan Yesus seyogianya menjauhkan para pengikutnya dari gemerlap harta dunia. Jangan salah sangka ya, bukan berarti orang Kristen tidak boleh punya harta. Bukan. Boleh saja, tetapi bukan itu tujuan menjadi orang Kristen. Orang Kristen boleh kaya, punya uang banyak, boleh. Tapi bukan itu tujuan menjadi orang Kristen. Kalau Anda tujuan jadi orang Kristen supaya punya uang banyak, maka Anda motivasinya salah. Ya. Kenapa? Coba kita lihat Matius 19 ayat 21. Anda buka Alkitab Anda, Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Orang muda yang kaya itu mendengar perkataan itu, lalu pergilah ia dengan sedih. Kemudian Yesus menambahkan bahwa sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi jelas di sini Yesus bilang masuk kerajaan surga sulit sekali, terutama bagi orang kaya. Saya bukan bilang orang kaya tidak bisa masuk surga ya. Ayatnya bilang orang kaya sukar. Sukar sekali bahkan. Kenapa? Dia lebih mencintai hartanya ketimbang mau mentaati perintah-perintah Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti tidak ada orang kaya yang mau bayar harga untuk mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Tetapi sulit, ya. Karena kebanyakan orang kaya, apalagi kalau motivasi jadi Kristen untuk jadi kaya, maka dia akan lebih terpikat kepada harta dunia ketimbang mempraktekkan hal-hal yang diminta oleh Tuhan Yesus sebagai orang Kristen. Jualah segala hartamu bukan berarti secara harafiah kita jual mobil kita, rumah kita, TV kita, bukan. Jualah seluruh hartamu adalah kita tidak boleh ada kemelekatan, tidak boleh terikat dengan harta dunia. Itu maksudnya dengan jualah segala milikmu. Jangan terikat dengan harta bendamu. Kalau kamu berkelebihan, ya donasikan, berilah bantuan kepada orang yang membutuhkan, orang miskin. Ya, di situ Anda mempraktekkan diri sebagai orang Kristen. Bukan diikat gitu Anda dengan kekayaan. Ada orang miskin pun Anda tidak mau bantu. Ya, justru Anda gunakan kekayaan Anda untuk menolong orang miskin. Itu maksudnya jualah hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Sekali lagi bukan jual rumah, jual apartemen, jual mobil, ya, jual TV lalu dikasih ke orang miskin. Bukan begitu. Artinya adalah sebagai orang Kristen kita tidak boleh melekat. Harta itu adalah titipan Tuhan. Jangan melekat terhadap pindahan dunia ini. Jadi kalau Anda diberikan suatu kesempatan untuk menjadi orang kaya yang punya harta banyak, ingatlah kepada orang miskin. Kira-kira seperti itu arti ayatnya. Jangan terikat. Itu maksudnya jualah hartamu, berikan kepada orang miskin. Nah, di sini kan suatu perintah yang sulit. Tapi teologi kemakmuran justru mengajarkan bagaimana mendapatkan uang itu sebanyak-banyaknya. Nah, inilah yang dimaksud kekristenan modern yang sudah diencerkan dan dilencengkan. Ya. Jadi benar bahwa sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, apalagi orang kaya yang sudah disesatkan oleh teologi kemakmuran. Teologi yang mengajarkan kalau Anda mau kaya, jadi orang Kristen. Kalau Anda mau sukses, jadi orang Kristen. Padahal kekristenan tidak untuk itu semua. Jadi inilah kekristenan modern, tidak semua sih, yang sudah diencerkan dan dilencengkan. Oke? Nanti akan saya lanjutkan pada episode berikutnya, yaitu Kristen Matre bagian kedua. Semoga video ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.